Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajid Zulkarnain, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam koneksi antar materi ini terdapat dua bagian, yakni yang pertama itu adalah kesimpulan dan yang selanjutnya adalah refleksi. Untuk bagian pertama, sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Peran saya sebagai guru sekaligus calon guru penggerak tentunya harus mampu memahami dan memberikan dampak bagi sekolah, terutama dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan mampu memiliki dorongan dari dalam diri untuk bergerak dalam meningkatkan kompetensi diri pribadi dengan harapan mampu memberikan inspirasi bagi guru lain untuk melakukan kolaborasi agar dapat mewujudkan budaya positif yang sesuai di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dilaksanakan dengan memahami konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Dalam disiplin positif ini merupakan cara untuk membiasakan murid dalam bertanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan universal. Kemudian, disiplin positif sebagai upaya disiplin diri atau membiasakan mengontrol diri yang merupakan tindakan atau kehendak murid itu sendiri. Nah, disiplin positif juga menumbuhkan rasa sadar pada diri murid bahwa setiap tindakan yang dilakukan berasal dari diri sendiri, internal, bukan secara eksternal. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2. Ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu ada motivasi internal, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Lalu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dalam posisi kontrol seorang guru, diharapkan guru itu dalam posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan melakukan kesepakatan dengan murid berdasarkan aturan yang ada di kelas atau di sekolah. Pernyataan keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal dalam bentuk positif, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah ditinjau dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setiap sisi dari segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid serta menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya, dapat dipermudah dengan menjalankan budaya positif di sekolah. Dengan melaksanakan budaya positif, diharapkan siswa mampu mencapai kebahagiaannya serta dapat meyakini untuk belajar sepanjang hayat. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak menjadi sebuah dasar bagi guru, terutama dalam merancang dan melaksanakan budaya positif di sekolah. Budaya positif diwujudkan dengan upaya kolaborasi dengan warga sekolah, serta berkomitmen dalam melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif dapat menjadi sebuah visi, baik pribadi maupun sekolah, agar menjadi sebuah tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi budaya positif yang dimaksud, hendaknya melakukan prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif, agar dalam pelaksanaannya mengutamakan kolaborasi, serta memusatkan kepada tindakan yang positif. Bagian kedua, sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Secara keseluruhan, konsep inti dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sudah dipahami dan dimaknai dengan baik. Konsep-konsep tersebut mulai diterapkan dalam diri sebagai upaya mewujudkan sebuah disiplin positif bagi diri sendiri, murid, warga sekolah, serta lingkungan sekolah terutama di Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis. Hal menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah dalam teori motivasi, yakni dihukum oleh penghargaan. Penghargaan merupakan cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bentuk penghargaan ternyata dapat menjadi sebuah permasalahan apabila kita salah dalam mengasumsikannya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya terutama dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik saat ini adalah mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelumnya saya menyadari bahwa posisi saya di sekolah berposisi sebagai penghukum dan teman. Saya seringkali menindak kesalahan siswa dengan teguran atau hanya dengan candaan agar tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Dan hasilnya murid tetap saja dengan kebiasaan yang salah, kadang juga ada yang berubah. Hal tersebut berarti masih ada dorongan eksternal pada murid karena posisi kontrol saya di kelas. Namun setelah memahami posisi sebagai manajer dengan menyelesaikan permasalahan dengan langkah segitiga restitusi, perlahan murid mulai memiliki dorongan intrinsik untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai keyakinan nilai yang diyakininya.
Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul disiplin positif di kelas adalah dalam menyelesaikan permasalahan terkait murid yang bermasalah saat melakukan diskusi kelompok. Dalam hal ini terdapat rasa kurang menghargai antar anggota kelompok. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan langkah segitiga restitusi sesuai dengan pemahaman saya. Dan akhirnya murid yang merasa kurang dihargai itu paham bahwa dalam diskusi kelompok harus saling menghargai antar anggota, terutama dalam diskusi mengumpulkan pendapat masing-masing. Murid-murid tersebut meyakini pentingnya saling menghargai antar teman, baik di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut, terutama setelah mempelajari modul disiplin positif, adalah merasa tertantang dan semakin yakin bahwa saya harus senantiasa belajar dalam meningkatkan kompetensi, terutama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi, terutama dalam diri sendiri, di mana saya mengharapkan menjadi seorang guru yang dinantikan siswa di kelas. Hal tersebut menjadi salah satu visi ke depan yang akan terus saya usahakan agar terwujud serta menjadi penyemangat dalam pelaksanaannya. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang menurut saya sudah baik terkait penerapan konsep-konsep inti dari modul disiplin positif adalah saya sudah memahami posisi kontrol guru sebagai manajer serta mulai menerapkannya dalam kehidupan. Terdapat sebuah perubahan juga pada murid saya di kelas. Yang mulanya acuh tak acuh, sekarang mulai ada sebuah keyakinan, terutama dalam memaknai setiap keyakinan kelas yang disusun sebelumnya. Hal yang harus ditingkatkan adalah pemahaman terkait pelaksanaan posisi guru sebagai manajer. Karena setiap temuan-temuan permasalahan di kelas maupun sekolah yang bervariasi, maka saya harus lebih baik lagi dalam memposisikan diri, terutama sebagai posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya senantiasa berposisi sebagai teman bagi murid saya di kelas. Perasaan saya saat itu senang dan sangat merasa dekat dengan siswa. Namun lama-kelamaan ada konsekuensi negatif karena kedekatan tersebut. Terkadang ada murid yang sampai keterlaluan saat bercanda karena sudah merasa ada kedekatan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mencoba merubah posisi teman menjadi posisi manajer. Yang saya rasakan dalam posisi manajer adalah tidak menghilangkan posisi teman karena masih ada kedekatan, namun dalam batas tertentu. Hal tersebut menjadi sebuah perubahan yang baik, terutama dalam sikap murid terhadap saya. Murid menjadi lebih memahami bagaimana dirinya berinteraksi dengan saya, serta mampu memposisikan diri sebagai murid saat berhadapan dengan saya. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam menyelesaikan permasalahan pada murid, saya pernah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Namun dalam penyelesaian masalah tersebut tidak selalu menggunakan semua sisi sesuai langkah segitiga restitusi. Terdapat 1 atau 2 langkah saja yang dilalui. Misalnya seperti dalam menyelesaikan permasalahan murid yang bertengkar di kelas. Saya hanya memberikan pernyataan atau pertanyaan seperti, apa yang sudah kamu langgar? Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Langkah yang digunakan hanya pada sisi menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah saja. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah tentang bagaimana kolaborasi yang baik yang dapat diwujudkan agar budaya positif di kelas atau sekolah dapat berjalan dengan baik serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Serta dengan mempelajari tentang keyakinan kelas seperti apa yang dapat dijadikan sebuah visi yang bisa digunakan untuk jangka panjang dan menjadi budaya positif di sekolah.
Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.